Ini cukup mengerikan ya teman-teman. Kalau malam agak bikin bulu kuduk merinding. Dulu memang bekas rumah Belanda atau penempatan loji atau rumah singgah sepertinya. Kita akan mencari jalan akses ya teman-teman. Mungkin sisi seberang kita akan bisa cek apa bisa masuk ke dalam. Kalau secara kasat mata sih nggak nampak ya. Cuma kalau suara sering. Sejak saya di sini itu tahun 2009 saya sudah di sini. Sekitaran jam-jam 9 malam kayak ada orang jerit. Iya, cewek. Pernah nampak nggak sosoknya seperti apa? Jadi merinding. Kalau melihat wajahnya sih enggak, cuma seliwiran gitu. Putih apa bagaimana? Gelap. Oh, jadi takut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di Van Adventure. Oke teman-teman, saya sore ini terjebak hujan sebetulnya, tidak sengaja. Saya singgah di suatu tempat spot yang memang menjadi salah satu konten kita ya. Ini bekas rumah Belanda atau peninggalan Belanda yang beralih fungsi menjadi sebuah gedung taman kanak-kanak atau taman bermain gitu ya teman-teman. Jadi terlihat dari sini identik dengan rumah Belanda, pas dengan garasinya teman-teman. Tapi saya tidak melihat ruang spend. Jadi agak unik, harusnya ada ruang spend. Jadi lihat di beranda di sana cukup luas, tetapi terlihat ya. Jadi keramiknya sudah berganti, direnovasi ya teman-teman. Bagian atap sepertinya masih original. Nah, becek sekali teman-teman. Jadi menggenang airnya. Dan beberapa fasilitas taman bermain seperti pelosotan dan ini apa sih istilahnya, kita lebih mendekat ya teman-teman. Nah tuh sepertinya di sini juga ada lapak untuk melayani anak-anak TK jajannya teman-teman. Wow. Oke, sempat saya tadi bertanya-tanya pada narasumber di sekitar sini yang tidak mau disebutkan namanya. Masih sering terjadi fenomena-fenomena aneh. Seperti penampakan noni Belanda pada umumnya. Wow, ini cukup cantik teman-teman. Ini tidak sepenuhnya ya, menurut narasumber, jadi nggak sepenuhnya dipergunakan sebagai ruang TK. Ada bagian depan saja, kemudian dari belakang tidak bisa diakses karena hancur. Kita akan cek bagian belakang, apakah itu ruang terpisah atau satu ruang dengan ruang ini.
Jadi kita direkomendasikan lewat di sisi kanan sana untuk cek bagian belakang. Kita lihat nanti ada apa di dalam sana, teman-teman. Masih terlihat ya angkernya, walaupun ini sudah direnovasi. Tuh. Keren. Nggak bisa diakses, terlihat di sini ada semacam gembok atau kunci dari luar. Tapi ini benar-benar garasi ya teman-teman, di zaman dahulu. Garasinya cukup wow. Keren. Sudah dicat ulang walaupun memang saya pikir ini masih otentik dari zaman Belanda kayunya. Terlihat dari bagian palangnya, besi pengamannya. Nah tuh. Cek. Nah tuh teman-teman. Masih otentik ya. Dan ada penguat fondasi ornamen di belakang, di samping maksudnya, kiri dan kanan. Tuh, bagian kanannya. Ini semacam fondasi untuk penguat bangunan. Di bagian bawah sana juga ada ornamen seperti tatanan batu didesain sedemikian rupa. Cukup luas halamannya dan identik di sini kebun tebu ya teman-teman. Jadi mungkin loje ini dulu dipergunakan sebagai petugas yang mengawasi tanaman atau kebun tebu. Wow, di sana terlihat ruang yang kosong, terlihat di sini ya. Jadi kamera mungkin tidak nampak, ada semacam kamar mandi di situ teman-teman. Saya lihat dengan lampu yang hidup. Di bagian situ lampunya mati. Ini terang, ini gelap. Kita cek teman-teman, apakah di bagian belakang bisa mengakses masuk ke dalam ruang sebelah ini. Ini sepertinya menarik untuk kita explore. Wow, keren. Bagian atap masih kokoh teman-teman. Unik. Ini masih hujan ya, masih gerimis. Nah tuh, masih basah tangan saya. Tadi sempat saya ambil rencana, saya mau ngambil syuting ketika hujan lebat, tetapi tidak memungkinkan karena petirnya terlalu ekstrim teman-teman. Nah ini menarik. Jadi ini benar-benar batu ya. Jadi bukan hanya sebuah ornamen, hiasan ornamen atau semacamnya. Ini adalah batu beneran teman-teman, yang memang ditata atau didesain sedemikian rupa untuk mempercantik. Tuh. Dengan ada jendela yang masih otentik sebelah sini, sisi kiri dan kanan sana, persis teman-teman. Sayang sekali keramiknya atau ubinnya sudah baru ya, jadi ini sudah direnovasi. Bagian atap sepertinya masih original. Kemudian lihat ada beberapa ventilasi udara yang cukup besar, kemudian yang kecil, penyaring udara di sini. Tuh, keren. Kita boleh intip sedikit. Ini cukup mengerikan ya teman-teman. Kalau malam agak bikin bulu kuduk merinding. Jadi ini hiasan kertas mungkin, maksudnya untuk lucu-lucuan ya, kreativitas. Tapi kok ngeri juga. Ih, serem ya. Kita intip ya bagian belakang. Nah, lampunya hidup bagian depan, tapi di bagian belakang tidak ada lampu ya teman-teman. Oke, daun pintunya sudah baru. Nah ini masih otentik ya teman-teman, pipa besi. Biasanya dipergunakan untuk kabel-kabel gitu. Tapi ini terbuat dari besi teman-teman, masih otentik. Bagian penyangga juga dari besi. Serem. Oke teman-teman, jadi
di belakang saya ini dulu memang bekas rumah Belanda atau penempatan loji atau rumah singgah sepertinya, tetapi sekarang sudah dipergunakan sebagai dialihfungsikan sebagai sekolah taman kanak-kanak gitu ya. Gitulah. Jadi untuk beberapa ornamen sepertinya masih dipertahankan, tetapi bagian yang paling mencolok berubah itu adalah bagian ubinnya, teman-teman. Ini bagian beranda, jadi kita akan coba akses masuk atau cek bagian belakang. Katanya ada ruang terpisah, yang mungkin itu adalah ruang span-nya. Karena dari tadi saya perhatikan di sini nggak ada ruang span sama sekali ya, teman-teman. Karena lihat, cek ya, jadi menggenang airnya di sini. Tidak memungkinkan saya memakai sepatu ya, teman-teman. Saya mungkin akan mencoba akses dengan membuka sepatu, atau enggak deng, ini masih bisa diakses. Wow, cukup luas belakang, teman-teman. Lihat, dipagari oleh pagar bambu ya, jadi nggak bisa ada akses. Kita akan berjalan di sisi kanan. Mungkin ada sesuatu yang menarik di belakang sana. Oh, cukup luas. Luas banget. Wow. Temboknya tinggi, teman-teman. Ini masih otentik ya, dari zaman Belanda. Temboknya. Di sini harusnya kebun tebu dulu. Kemudian di sebelah sana perumahan warga. Wow. Saya mendengar suara sungai di sini, teman-teman. Suara air. Oh iya benar. Itu adalah sungai ya. Jadi sebelah kanan dari gedung Belanda ini adalah sebuah sungai. Wah, sepertinya nggak ada akses di belakang. Tapi saya lihat ada gedung yang memang seperti rapuh, teman-teman, di situ. Di bagian situ. Ini view-nya kalau kita cek dari arah belakang. Kita akan mencari jalan akses ya, teman-teman. Mungkin sisi seberang. Kita akan bisa cek apa bisa masuk ke dalam gedung ini atau bagaimana. Kalau di sisi sini memang sama sekali nggak ada akses. Dipagari oleh tembok yang cukup tinggi. Wow. Oke, kita akan cek sisi kanan ya. Kiri maksud saya, teman-teman. Stay terus. Oke, teman-teman. Saya berada di sisi kiri dari gedung ini. Tapi sedikit becek ya. Wow. Ini genangan air, teman-teman. Saya rasa di sini juga nggak bisa diakses ya. Terlihat temboknya malah lebih tinggi. Kemudian ada satu pintu yang sengaja memang ditutup oleh batu bata. Ini masih baru, teman-teman. Tetapi sudah ditutupi oleh semak belukar. Ini kebun tebu sepanjang luas area ini. Kemudian ada ventilasi udara di sini. Sayang sekali ya, teman-teman, nggak bisa diakses. Tuh. Sayang banget, sayang banget. Mungkin satu-satunya untuk kita akses itu dari arah depan. Tapi di bagian depan dikunci ya, teman-teman. Masih belum ada penjaga atau apa.
Kita juga nggak mungkin akan lompat tembok ini kan kalau nggak ada izin kan, salah juga teman-teman. Oke, kita akan kembali ke bagian depan. Sepertinya di bagian belakang tidak bisa diakses. Beberapa atap mengalami kerusakan. Sayang sekali ya. Padahal keren. Saya pikir di sini keren, teman-teman. Oh. Atau mungkin segini dulu ya teman-teman, karena memang mentok. Lain kali kalau kita bisa akses, kita akan minta izin kepada penjaga sekolah ini. Kita akan mencari info lebih lanjut. Jangan khawatir, kita akan review ulang gedung ini karena memang ada yang menarik di belakang sana. Terima kasih sudah menemani saya. Sehat selalu dan assalamualaikum.